Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ketemu lagi? Senangnya Mbak Heni. Selamat siang. Ada Mama Ayah. Udah, kalau udah ada Mama Ayah langsung aja. Mama Ayah, mari. Semuanya udah siap nih kayaknya belajar sama Mama Ayah ya. Baiklah semuanya. Aku emang gila, emang lu masih sinting. Siang Ada ini ada aja tiba-tiba dia begini kayak jin abis digosok dari botol keluar begitu. hari ini Syahnas Natas Jahak akan ditemani oleh kembarannya Mama Dede. Cakep loh, sumpah. Selain kembarannya Mama Dede, perhatikan Apa? bentukku, penampilannya seperti siapa. Cepat. 1, 2, 3. Nggak nyerah. Siapa? Mantan Menlu Luar Negeri Ibu Retno Bu Retno. Marsudi. Bu Retno. Oh iya ya, kayak Bu Retno. Jadi hari ini ada 2 sosok yang menemani bentuk yang seperti ini. Enggak, Halo, Mama Dede mah nggak kayak lu. Oh tahu, Mama Dede mesti buntut gua mesti dikedepanin nih. Iya, enggak, Mama Dede tuh begitu hijabnya, nggak ada hijabnya begitu gaya Ya. Bu Retno, nggak ada. Oke, begini aja, udah diam-diam ya. Oh, gue pengen tahu sejam kayak begini. Sama tuh kayak liontin di jidat gue kemarin, sejam. Terus kira aku pengen tahu, itu hijab nempel betah nggak tuh sejam di pala? Atau dia makin mundur. Dia makin mundur. Ya iya, lagi tuh ketawa-ketawa sih. Kalau ketawa-ketawa kan jadi bergerak, palanya mundur. Aduh, lucu banget nih si Mama. Hidup itu senda gurau. Tenang-tenang aja kalau mau sehat mental. Oh iya benar. Benar. Jadi kita ketawa-ketawa, mentertawakan kehidupan, menertawakan kesulitan, mentertawakan hal-hal yang nggak penting dalam hidup. Tapi itu yang bikin kita sehat. Itu betul, itu betul. Nah, kenapa ngomong soal itu tadi Mama Ayah? Jadi buat semua yang sedang menyaksikan di 2S obrolan Ramadan kali ini, kami ingin sekali mengangkat soal kesehatan. Ternyata memang Mama Ayah juga udah ketemu nih ayat-ayat di kitab suci yang berkaitan dengan kesehatan. Kan udah saya spill ya. Kemarin saya kasih tuh catatannya Mama Ayah tuh tulisannya. Dia riset loh langsung khusus untuk depannya. Silakan Mama Ayah, kita buka langsung. Ya, di tulisan oret-oretan saya yang masih belum jadi itu sempat di-share oleh Syahnas, ada di IG kami berdua, dan di situ tertulislah yang dimaksud dengan kesehatan kayak apa, tapi kesehatan kali ini kita kaitkan dengan Al-Quran. Karena kalau sebelum kita masuk Quran, kita lihat dulu dalam skema besarnya kesehatan menurut WHO, gitu ya. Kesehatan menurut WHO itu ternyata dia harus imbang antara kesejahteraan secara fisik, dia sejahtera secara mental, dan sejahtera secara sosial. Jadi ini bukan urusan bebas dari penyakit, jadi harus sejahtera dan itu harus equal, harus setara begitu. Jadi orang yang tidak sakit hari ini belum tentu dia sehat apabila mentalnya terganggu. Orang yang mentalnya terganggu walaupun badannya sehat gitu ya, tetapi dalam hubungan sosialnya pasti rusak, hancur, jadi tidak disukai, jadi tidak bermakna hidupnya, tidak seimbang. Nah, dari urusan kesehatan yang dijelaskan oleh WHO, saya akan coba untuk kaitkan nih apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena kesehatan menurut versi yang ada di Quran adalah kesehatan dinamakan sebagai sebuah kenikmatan. Oh. Jadi kenikmatan itu adalah yang harus disyukuri. Tidak ada yang bisa disyukuri dari sebuah kenikmatan adalah ketika dalam kondisi sehat. Apapun bisa kita lakukan. Orang akan menghargai sehat kalau dia sudah pernah sakit berat. Dia sudah pernah sakarat, kemudian dia bangun lagi.
sudah pernah merasakan penderitaan badannya ditusuk, kemudian dia bisa bebas, dia baru merasakan bahwa alhamdulillah saya bersyukur saya bisa begini lagi sekarang, begitu kan? Betul. Dan itu kenikmatan yang mau digambarkan oleh kami berdua versi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita buka dulu antara fisik, antara mental, dan antara spiritual. Karena Tiga ada ya, kaitannya dengan fisik, tiga hal itu. mental, spiritual. Betul. Kalau dari fisik, kita buka dulu deh di surat 102 ayat 8. Silakan Nas. Surat At-Takasur. Iya. Ayat 8. Ini tentang makanan halal dan baik, Ya. tidak berlebihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Kalau di tempatku 102 bunyi Qur'annya, sumalatus aluna yauma izin anin naim. Kenikmatan yang telah diberikan akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Versi Quran, karena itu mungkin Nas lihat di Quran di mana? Quran ini sama. Coklat ini kan harusnya. Iya. Enggak, aku beda. Oh iya, ini Aku dari Al-Mujaz. iya, ini Kemenak punya versi kurang lebih. Ya. Tetapi isinya adalah seperti itu. Jadi manusia itu harus makan halal dan baik. Halal artinya bukan urusannya haram, nggak boleh makan darah babi, sesuatu yang tidak dipotong, yang tidak menyebutkan nama Allah, begitu ya. Bukan hanya sekedar proses ketika binatang disembelih kemudian masuk ke dalam mulut, tapi halal yang dimaksudkan di sini mempunyai dua perspektif seperti biasa. Kita akan mengarah ke sana bahwa dalam membeli atau mengambil atau kita mencoba untuk membawa makanan itu di dalam sebuah rumah atau masuk ke dalam tubuh kita, harus juga dihasilkan dengan penghasilan yang halal. Halal itu apa? Satu, menurut versi saya, itu tidak boleh makan hak orang lain. Kita berbisnis dalam hidup, nggak apa-apa gitu ya. Ada untung, ya harus, namanya juga bisnis. Tetapi jangan cheating. Jadi dalam hukum ekonomi pastinya kita mengenal yang namanya keuntungan, yang namanya kita dapat bukan insentif. Itu hal-hal yang memang dalam perjanjian kerjasama itu ada. Tapi kalau misalnya hak orang lain kita ambil korupsi, itu kan mengambil hak orang lain sebetulnya. Betul. Walaupun jumlahnya hanya Rp100, untuk saya itu korupsi. Jadi itu yang akan menjadi makanan dan kita kasih makan kepada anak-anak maupun masuk ke dalam mulut kita, itu yang masuk ke dalam darah. Ketika itu masuk ke dalam darah, darah kan tahu ya apa yang baik atau yang tidak baik. Nah, itulah proses sehat fisik itu akan menjadi penumpukan-penumpukan yang membuat kita tambah sehat atau akan menjadi penyakit-penyakit baru gitu. Oleh karena itu dipertanyakan halal dan baik. Karena kan baik itu relatif. Kalau sama manusia, kamu baik, saya baik, kamu baik pasti ada maunya. Halalan tholiban. Begitu. Halal dan baik. Jadi harus halal dan baik. Oleh karena itu gimana caranya? Memang paling benar sih kalau mau makan, uangnya ya secukupnya yang kita punya, dan masaknya di rumah itu paling enak kali ya. Idealnya sih begitu, idealnya. Tetapi kalau tidak ideal bisa seperti itu, yang penting cara kita mengupayakan penghasilan itu yang menjadi sumber utama makanan ya harus dengan cara yang baik. Seperti kalau belajar hukum, kita mengambil alat bukti. Walaupun itu benar, alat buktinya dia untuk membuktikan orang ini bersalah, dia pembunuh, ada tuh CCTV misalnya. Tapi kalau cara ngambil alat buktinya itu tidak berdasarkan surat perintah dari pengadilan atau berdasarkan BAP polisi, itu nggak diterima. Oh, alah. Jadi cara pengambilannya tidak diterima, walaupun itu benar. Jadi belajar dalam hidup, oh iya ya, mengambil sesuatu yang dilihat bukan ujungnya, makanannya, bukan. Caranya, prosesnya,
begitu. Dan itu yang akhirnya membuat, oh ini kali halal dan baik itu menjadi sebuah porsi yang memang harus dimainkan. Iya. Begitu ya. Iya. Dipertanyakan karena ada pertanggungjawabannya begitu. Betul. Terus penjelasannya ada lagi Nas di surat Al-Baqarah 100 Al-Baqarah itu surat 2. surat 2 168. Makan makanan yang halal. Itu nggak usah kali ya, nggak usah kita bahas ya. Yang 168. Ya. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Godaan nyolong emang gede, Mama Ayah. Emang. Setan mah jenderal yang turun kalau untuk nyolong. Iya, betul. Iya. Jadi, kalau menurut Nas, kalau kita mau mendapatkan sesuatu keinginan yang lebih besar dari apa yang kita belum punya, proses yang paling benar seperti apa kalau menurut Nas? Nyolong. Itu sih gampang. Katanya yang paling cepet nyolong. Nipu. Nah, bunyi tuh. Jangan 2 kali dimerinding aku dari kemarin. Iya. Nyolong, nipu, apalagi ya, nyerobot pokoknya sesuatu yang jelek lah. Yang cepat, instan pokoknya. Pokoknya sesuatu yang instan ada istilahnya isyaratnya setan. Setan itu kan dia nafsu ya, nafsu yang ada di dalam tubuh kita. Sebetulnya istilah setan itu kan sifatnya manusia. Jadi kalau nafsunya yang memimpin, itu pastinya jalan pintas. Jadi saya sangat tidak percaya dalam hidup ini jalan pintas, itu nggak ada. Mau jodoh, mau bekerja, mau ketemu Tuhan, mau pinter, mau sehat, nggak ada tuh instan. Semua proses. Begitu ya, sesuai dengan apa yang dikatakan di surat Al-Baqarah. Terus dilanjutkan nih di Al-A'raf. Di surat 7 ayat 31 tentang makan minum yang berlebihan juga. Al-A'raf tuh surat berapa? 7. Ini juga tentang makan minum jangan berlebihan. Masih terkait urusan fisik dulu nih. Iya. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang indah pada setiap 31, Mama Ayah. 31. Kalau itu wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ada satu saat nanti kita akan bahas terkait berlebihan. Karena untuk tahu porsi, sebelum kita tahu itu lebih, kan porsinya harus tahu tuh ukurannya. Nah, itu nanti kapan-kapan kita akan bahas. Tapi yang di-highlight di sini adalah sesuatu yang berlebihan. Karena yang berlebihan itu bukan jatah kita. Itu jatah di kalau rukun Islam yang keempat. Mama Ayah, Mama Ayah, aku tuh jadi punya pemikiran pantesan ya. Kan tahu ya kenapa kita berpuasa. Berpuasa pada saat kita lapar, maka akan memakan sel-sel yang rusak. Sel-sel yang rusak yang bisa menyebabkan kanker tuh. Makanya kenapa penyintas atau survivor, atau pejuang, fighter, kanker tuh kalau puasa tuh bagus karena kemakan sel-sel jeleknya. Jadi kenapa kita menahan nafsu yang nggak baik untuk memakan, ya kan? Untuk memakan hal-hal yang nggak baik itu kan logikanya gitu. Betul. Ada yang menunjukkan di sini autofagi, betul sekali. Autofagi adalah sel-sel kita memakan hal-hal yang tidak bagus dengan berpuasa. Autofagi. Terima kasih. Iya. Jadi urusan fisik, apakah kalau sakit berpengaruh terhadap mental? Pasti. Apakah urusan fisik akan berpengaruh terhadap spiritual? Pasti. Iya. Tetapi kalau spiritualnya kuat, awalnya memang kita berangkat dari makhluk spiritual menjadi manusia. Makhluk spiritual kan nggak ada sakit.
tenang, kualitasnya bagus, belajar menjadi manusia. Itu kan konsep kita dari awal kita pegang di situ. Iya, iya. Jadi manusia harus tahu kesehatan, berbagi rasa, berbagi peran, memberikan porsi ke orang, membebaskan orang lain, memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan diri sendiri dari kungkungan informasi budaya yang membuat kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Itu kan manusia, repot jadi manusia. Tapi kalau spiritualnya dia berangkat sudah fondasinya kuat, masuk misalnya fisiknya lagi diuji, dia tidak menjadi manusia yang rumsing. Kalau spiritualnya kuat jejakannya, ketika mentalnya kena, dia bisa menyendiri dengan porsi menyelamatkan dirinya, bukan menghardik orang lain. Iya. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Oleh karena itu, fisik kita udah sentuh sedikit. Kita masuk ke mental. Iya. Mental itu adalah terkait dengan ketenangan hati melalui iman dan zikir. Begitu kali ya bahasanya. Iya. Kita masuk ke surat 13 ayat 28, surat Ar-Rod. 13 Surat 28. ayat 28. Betul. Dengan mengingat Allah, hati jadi tentram. Iya. Betul ya? Itu Betul. judulnya. Oke. Jadi, nggak usah dibacakan. Iya. Mengingat Allah, hati jadi tentram. Gimana caranya ngingetin? Orang saya mesti kerja kok. Mengingat Allah jadi tentram. Antara mengingat jadi tentram. Mengingat itu kan apa sih yang diingat? Sesuatu yang diingat itu kan harus masuk ke alam bawah sadar. Sehingga ketika mulutnya bicara, dia udah kayak mesin. Mulut, tangan, kakinya, reaksinya itu spontannya benar. Kalau dia punya ingatan terkait dengan ketuhanan atau rasa kasih. Nanti kita akan masuk satu saat, Allah itu apa sih? Apa bedanya sama Tuhan? Oh, Allah itu sifatnya Tuhan. Karena Tuhan kan sifatnya banyak, ada 99 Asmaul Husna. Nah, kita kan orientasinya satu, yang maha kasih dan maha penyayang. Dan itu selalu ada di dalam setiap pembukaan surat. Bismillahirrohmanirrohim. Rohman, Rohim. Begitu kan? Nah, itu kita fokusnya jadi manusia di situ aja. Makanya selalu, kalau Quran mengingatkan, dengan mengingat Allah, tidak ada tuh kata-kata mengingat Tuhan. Nggak ada. Jadi mengambil sifat, karena sifat itu yang bisa kita adopsi, yang bisa kita serap. Jadi mengingat Allah, apanya Allahnya? Mulutnya hati-hati, ngomong nggak bagus. Misalnya tangannya hati-hati jangan merusak, walaupun gemes sama orang gitu kan, pengen nonjok misalnya. Atau misalnya kakinya melangkah untuk sesuatu niat yang tidak bagus, atau sesuatu yang akhirnya bukan tujuan untuk rahmatan lil alamin ini. Betul. Nah, kenapa dikatakan demikian? Kita mestinya malu manusia yang mempunyai akal budi dari semua makhluk ciptaan Tuhan. Itu ada di surat 17 ayat 70. Tapi tidak usah dibuka. Yang saya ngomong ini semua ayat, bukan berdasarkan pikiran saya sendiri, enggak. Tapi itu 17-70. Kita makhluk yang paling mulia di atas semua ciptaan makhluk Tuhan lainnya. Nah, kita mestinya malu. Malu sama siapa? Sama langit, sama bumi. Kenapa mesti malu? Malu karena di surat 61 ayat 1-3 bahwa langit dan bumi bertasbih. Nas boleh baca itu. Ketika bertasbih, di sini ada kaitannya sama zikirnya manusia. Kan tadi ada tuh di suratnya Ar-Rod kan zikir. Oh, jadi kalau ingat Allah saya mesti zikir. Zikir itu kan adalah sebuah ritual yang mengulang. Zikir ada yang menyebut nama, ada yang pakai angka, begitu ya. Kalau manusia biasanya zikirnya itu bentuknya tulisan dan bunyi. Misalnya subhanallah, 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 biasanya pakai begini, gitu kan? Iya. 33 kali zaman kita dulu, terus 100, ini udah selesai begitu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, begitu loh.
itu kan 33 kali. Atau misalnya kalau misalnya itu diulang-ulang, bisa disalahgunakan, itu bisa menjadi mantra, atau bisa juga wiridan. Bisa positif jadinya, bisa juga negatif. Dilihat dari dua sisi. Tapi bisa juga nih, wiridnya manusia cenderungnya tulisan dan bunyi, kemudian dia diulang-ulang seperti yang tadi, yang mantra, tapi dipelajari untuk kelompok tertentu. Terus kelompok satu, setelah sudah punya satu metode, dia bisa menyerang kelompok lain. Begitu. Ini biasanya kebiasaan zikir yang terjadi di antara kelompok-kelompok manusia. Ini merasa lebih benar, ini merasa lebih benar. Sementara harusnya kita mengikuti sifat yang ada di langit dan bumi karena dia bertasbih. Boleh dibacain, Denas? Ya. Surat 61. Lah, Kang. Dapat. 61. Langit dan bumi. 61. Asaf. Ya. Ya, Asaf ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi zikir itu adalah melatih kita kan terus berhitung, melakukan sesuatu untuk kebutuhan kita sendiri. Seringkali zikir yang diartikan juga bisa ketika kita banyak bicara sama orang, kita banyak memberikan nasihat kepada orang, kita memberikan wejangan-wejangan kepada orang, tapi dia tidak bisa mengaplikasikan terhadap dirinya. Makanya, walk the talk. Balik lagi ke sana, walk the talk. Iya kan? Itu dimarahin loh. Gimana dimarahin? Urusannya dari zikir loh. Zikir dimaknai adalah tulisan dan bunyi diulang-ulang, ulang-ulang, bahkan bisa melibatkan ribuan orang berzikir gitu kan. Indonesia berzikir gitu, orang berzikir. Tapi berzikir itu juga getarannya akan diterima oleh alam semesta menjadi sebuah gelombang kebaikan. Bahkan ada sebuah penelitian di Jepang, Asaru Amoto, yang menguji cobakan air yang diberikan doa atau diberikan kalimat-kalimat positif. Kalau yang diberikan kalimat positif, airnya gelombangnya bagus, ketika airnya dimaki-maki, dia akan keruh. Atau nasi diuji coba, yang satu dipuji-puji, kamu bagus, kamu enak, kamu cantik warnanya, yang satu kamu jelek, gitu kan, jelek-jelek. Busuknya yang dicaci maki. Jadi zikir itu efeknya bisa buat diri sendiri, tapi dia akan berbalik. Atau dia bisa melakukan dalam jumlah massal, tapi dia bisa mempengaruhi redaman gelombang alam semesta. Itu hebatnya. Kalau tidak percaya, silahkan baca Masaru Emoto. Iya, betul. Iya. The Power of Water. Judul bukunya, covernya warna biru. Gitu. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar baca, ngulang, ngitung, terus habis itu terima duit. Bukan begitu ceritanya. Makanya lihat langit dan bumi bertasbih. Dia akan teratur. Nggak akan tuh cum gitu kan, antara planet dengan planet di dalam Bima Sakti itu kan nggak ada benturan. Paling kalau benturan kometnya jatuh gitu. Kalau benturan udah doomsday, kiamat. Iya. Betul. Jadi sekali. kalau mau dikawinin nih Mbak Mama Ayah, logikanya adalah karena mayoritas tubuh kita adalah air, itu kenapa pentingnya kita berzikir ya. Betul. Karena ternyata kalau kita silatun, nyetrum, kan zikir itu kan gunanya adalah untuk nyetrum. Dan itu adalah mengubah molekul-molekul
yang air di dalam tubuh kita menjadi molekul yang baik, begitu. Kenapa kita mesti mengingat Allah? Ya karena supaya kita tubuhnya menjadi baik. Jadi benar dong, zikir itu bukan buat Allah, zikir itu buat kita. Buat Karena gelombang itu air yang ada di dalam tubuh kita. Betul, kepentingan kita. Sholat buat kita supaya tahu waktu dengan benar gitu ya. Puasa ya buat kita supaya Autofagi yang sel-sel tadi. jahatnya kemakan yang tadi. Autofagi. Iya. Jadi segala itu buat kita sebetulnya. Jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kita beban. proses berpikirnya jadi aneh. Ngaco. Betul. Hati-hati karena memang 70% di dalam tubuh kita air. Alam semesta 70% air. Jadi kita sama alam semesta itu sebetulnya 11-12. Cuman kita mikrokosmos, mereka makrokosmosnya gitu. Tapi setiap sel menceritakan alam semesta sedang bekerja di dalam tubuh manusia. Itu hebatnya manusia bagi yang mau mempelajari. Betul. Begitu ya? Ya. Menariknya bahwa ternyata urusan mental setelah zikir kita bisa ketahui untuk mendapatkan keimanan yang tenang. Karena kan iman kemarin kita sempat singgung bukan hanya sekedar ucapan, tapi iman itu sesuatu yang dirasa. Begitu. Oleh karena itu di surat ini dikatakan ketenangan hati melalui iman dan zikir. Nah itu satu kaitan yang tidak bisa dilepaskan. Begitu. Karena kandungan air tadi sudah diingatkan oleh Syahnas. Begitu ya. Nah fisik sudah, mental sudah, kita masuk spiritual. Untuk membaca spiritual, kadangkala orang sering menggandengkan dengan agama atau keyakinan tertentu. Padahal sebetulnya kita adalah makhluk spiritual. Karena dari makhluk yang tidak ada, kemudian kita masuk di dalam tubuh ibu kita, berproses menjadi manusia yang sempurna dan tidak sempurna, kita muncul, kita berproses anak, remaja, dewasa, tua, kemudian kita mati, kemudian kita hidup kembali. Ya. Itu kan proses diceritakan dalam alam semesta melalui kehadirannya bulan di setiap awal dan diakhiri di akhir bulan, begitu. Nah, spiritual ini adalah satu kecerdasan yang dimiliki oleh manusia apabila ia hidup spiritualnya. Karena belum semua, tidak selamanya manusia itu spiritualnya hidup. Spiritual itu adalah kesadaran. Kesadaran manusia akan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan dirinya sendiri dan kesadaran untuk mencari sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu kali bahasanya. Betul. Atau kecerdasan eksistensial kalau dalam kecerdasan multiple intelligence begitu ya. Betul. Nah, eksistensial atau spiritual ini apa sih yang dilakukan? Dia biasanya manusianya untuk tahu, dia selalu bertanya tujuan hidupnya untuk apa. Kalau orang nggak pernah nanya tujuan hidupnya, biarin aja saya hidup, asal hidup, mati ya udah, suatu saat juga mati gitu ya. Itu nggak termasuk makhluk yang kayak begini. Dia tidak pernah mempertanyakan makna hidup, dia tidak mempertanyakan kemudian kematian, nggak penasaran, atau bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan yang menciptakan, atau dia bertanya sesuatu yang terkait dengan alam semesta. Nah, ini sebetulnya diceritakan ada di surat 51 ayat 56. Ya. Ad-Dariyat. Surat 51 ayat 56 tentang tujuan. Jadi tujuannya manusia. Az-Zariyat. Az-Zariyat. Ad-Dariyat. 56. Tujuan penciptaan 51, dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Oke. Hanya itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oke. Kenapa ada kalimat beribadah kepada dia?
yang dimaksud dengan ibadah itu kan sangat luas sekali ya. Ya. Tetapi kita persempit aja menjadi penjelasan yang lebih mudah dimengerti bahwa beribadah, bagaimana kita bisa beribadah kepada sesuatu yang sifatnya abstrak, itu nggak mudah. Ya. Tetapi yang bisa saya bantu untuk penjelasannya bahwa untuk mengenal si Tuhan yang bersifat Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, harus belajar arsipnya. Kita bisa belajar dari arsip yang Tuhan miliki, yang bernama Allah itu. Arsipnya bentuknya apa? Tulisan. Ada 3 arsip. 1, tulisan. Tulisan itu bisa ditemui di setiap kitab suci. Kalau Islam, kita memegang Al-Quran. Itu tulisan dari mulai apa yang disampaikan, dari riwayat nabi-nabi pilihan, bagaimana gambaran manusia, itu kita bisa belajar dari arsipnya seperti itu. Tetapi lucunya, untuk belajar arsip, tidak semua manusia mau melalui arsip tulisan. Kita mengenal rukun iman, percaya kepada Tuhan, malaikat, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir, begitu ya. Lucunya, dari yang goib, 5 goib. Yang tidak goib itu adalah kitab. Manusia, mereka bisa patuh untuk menyembah Tuhannya, tetapi mereka tidak pernah menyentuh dia punya yang namanya kitab. Kitab-kitabnya. Makanya rukun iman itu kan disebutin. Ya, nih percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu kan goib. Ya. Malaikat kan goib. Ya, jadi ini ada 6 fondasi dasar akidah yang wajib kita yakinin ya, yaitu mencakup iman kepada Allah, benar, goib, malaikat, goib, kitab-kitab Allah. Ada dong. Ada dong. Ada dong. Nabi dan Rasul, ada dong. Gaib, nggak punya tanda tangan. Diceritakan. Oh. Dia ada di sini. Kemudian hari akhir serta kodok dan kodar. Iya. Itu semuanya goib. Hanya ada satu yang nyata. Apa? Nih. Yang pertanyaannya. Manusia sekarang maksudnya ya. Dari zaman dulu juga orang naruh ini sebagai bentuk dari hiasan, aksesoris rumah. Tapi untuk bisa menjelaskan arsipnya Tuhan kan dari tulisan-tulisan yang di sini. Ini arsip. Kalau arsip ini tidak disentuh tapi dia menyembah sesuatu taat dengan yang goib, itu kan sesuatu yang nggak masuk akal. Iya. Bagaimana panduannya kalau dia tidak mengerti tapi hanya mengikuti. Oleh karena itu pola mengikuti itu kan sesuatu yang tidak orisinal yang ada di dalam diri setiap manusia yang DNA-nya berbeda. Aku bisa ngikutin maksudnya. Aku bisa ngikutin. Jadi selama ini Al-Quran hanya dipakai sebagai hiasan atau buat pengusir setan ditaruh di ruangan. Bisa. Iya kan? Bisa. Gitu. Betul. Padahal itu adalah sebuah arsip yang harusnya kita pelajari semua kitab-kitab Allah untuk mencari esensinya, rasanya. Iya, yang sifat Allah itu Rahman dan Rahim itu. Ya pelajarin dong kitab-kitabnya untuk kita bisa dapat nih benang merahnya, ketemu. Betul. Jangan pernah bilang beragama kalau tidak bisa mencapai titik rasa. Artinya agamanya hanya sekedar tempelan, atau saya mengaku beragama A, saya mengaku beragama B. Tapi kalau rasanya nggak muncul, kita seperti robot, kayak AI, bisa tergantikan oleh yang lain dengan mudah. Karena untuk mencapai rasa itu kan panjang. Tidak ada yang instan seperti tadi kesehatan. Di awal kita nggak ada dalam hidup semua instan. Sehat instan, ketemu Tuhan instan, mau kaya instan, nggak ada tuh. Nggak ada. Dalam proses hidup di dunia nggak ada yang instan. Sekali dia dapat instan, dipertanyakan harusnya. Harusnya kita mempertanyakan. Jangan menerima. Stop dulu, mikir. Kasih jeda waktu supaya kita bisa waras. Begitu.
Paham. Arsip kedua, gambar. Dari tadi tulisan, ada arsipnya Allah, Tuhan yang bersifat si Allah Maha Kasih Sayang ini adalah gambar. Gambar itu apa ya? Alam semesta yang ada. Kita bisa ke planetarium, kita bisa ke Bosha yang ada di Lembang. Kita bisa mempelajari lewat AI, kita bisa mempelajari lewat teknologi, kita bisa bertanya, kita bisa berdiskusi. Betul. Bagaimana kita sebagai makhluk satu-satunya yang diberikan akal budi sama Allah yang menciptakan, harus bisa membuat bumi ini tidak rusak. Ada satu statement dari temanku Nana Premadi, dia yang namanya ditulis di satu asteroid yang ada di alam semesta, orang Indonesia, perempuan Indonesia pertama. Dia mengatakan bahwa kalau misalnya makhluk alien itu ternyata standarnya di bawah manusia, apa yang harus kita lakukan? Tah binatang-binatang yang ada di bawah gitu kan? Kita cuma satu-satunya makhluk yang dikasih akal budi. Jadi kalau orang udah dikasih modal, akal budi, terus modalnya tidak dipakai, tapi justru untuk merusak, itu kan sama saja akan terjadi bentrokan dan kerusakan hebat di bumi ini. Betul. Dan itu terjadi. Terjadi. Dan sedang terjadi. Membaca alam semesta juga bukan hanya melihat itu, tapi melihat pertanyaan dasar gitu ya, terkait sama waktu ayah kecil gitu ya, waktu mancing sama papa di Sungai Musi. Itu kan kalau lihat kilang-kilang minyak di era tahun 70, 60 malah sebelum 70-an. Itu langitnya bersih banget gitu, Nas. Karena pada saat itu kan polusi masih belum separah sekarang. Jadi antara kilang minyak sama langit yang penuh dengan bintang itu membuat si ayah kecil ini ngangak-ngangak. Karena tahu gue suka ngangak waktu kecil gitu kan. Terus nggak boleh berisik sama papa, ngangak gue makin gede. Dan ternyata nganga itu ya diturunkan ke 3 anakmu, dan ternyata cucumu juga 2 orang tuh ngangaan. Gitu. Sampai yang bayi juga ngangaan si Nai. Gitu ya. Cucuku yang kedua itu kembaran kamu. Iya ya. Ulang tahunnya sama si Omanas, tapi mau dipanggilnya Bubuk. Iya. Cukup Oma Ayah, nggak ini. Iya, lanjut. Jadi balik lagi begitu. Jadi memperhatikan alam semesta itu mempertanyakan, kok bagus banget gitu, bintang bagus banget. Gitu ngeliatnya anak kecil pada saat itu ngeliatnya, si ayah kecil. Terus ayah makin besar makin mempertanyakan, ini kenapa sih bulan nggak ada kerjaan ya? Keluar masuk. Pertanyaan sederhana. Terus mempertanyakan sederhana. Kebetulan waktu kecil hobinya simpan ulet jadi kepompong, terus ditumbuhin keluar jadi kupu-kupu, karena depan kamar saya itu adalah taman. Taruh di situ, jadi baunya si kepompong yang membusuk itu saya hafal di hidung. Jadi memperhatikan. Dan manusia zaman sekarang semakin sulit memperhatikan karena kita udah polusinya juga sudah cukup tebal untuk bisa memperhatikan alam semesta. Jadi alam semesta itu adalah salah satu yang membuat gambaran terkait dengan arsipnya Allah yang nomor 2. Arsip ketiga menurut Nas apa? Yang kita bisa connect langsung kepada Allah yang menciptakan. Ada tulisan, ada gambar. Tak ada hewan dan tumbuhan. Itu termasuk gambar. Oke. Nggak tahu. Yang ketiga adalah hati. Hati itu bukannya ati ya, bukan ati ampela. Hati, perasaan. Nurani, kalb, gitu ya. Itu ada di surat 64 ayat 11. Nas harus baca. Karena ini yang sedang kita pelajari. Seru ya? Iya banget. 64:11.
Makin melorot nih. Ini surat At-Takabun. Ya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pernah nggak sih kita diberikan petunjuk setiap saat? Makanya waktu memberikan rahasia 60, kompas itu yang saya pakai. 6411. Petunjuknya degupnya. Ini, ayat ini yang dipakai. Apa sih bentuknya kalau petunjuk di hati? Kalau manusia normal, 100.000 kali per hari. Kalau kita dikasih petunjuk atau tanda atau sign, itu biasanya dia beatnya tuh lebih ada dedet-dedet gitu loh. Nah, petunjuk itu yang harusnya didengarkan dan diikuti. Kadang manusia atau saya suka ignore, mengabaikan, atau alah, kejadian. Bahwa petunjuknya di hati. Kalau kita mengikuti, ini seperti kalau kita mengasah pisau. Makin lama dia makin tajam. Seperti kita memoles berlian. Betul. Makin kelihatan gitu. Jadi dikasih sedikit, langsung set gitu. Set. Jadi memang benar ya, kita itu tidak boleh, kan ini kan ngomongnya soal musibah. Jadi kita tidak boleh terlalu meratap saat mendapat musibah. Karena sebenarnya itu adalah sesuatu yang akan mengkilatkan atau menajamkan kolb kita dari hasil asahan musibah itu. Betul. Oh iya dong. Jadi benar kalimat orang bijak. Jangan membenci bencana dan musibah karena sebenarnya yang memberi sedang mencintai kamu. You are chosen. Gitu. Tetapi untuk membaca sebuah makna di balik sebuah kejadian, perlu latihan. Betul. Membaca kenapa kita dikasih penyakit seperti Nas, perlu pemaknaan. Diam dulu. Kenapa saya yang dipilih ya gitu? Betul. Atau saya kena tiroid. Ini emang karena gua aja cara berpikirnya salah nih. Jadi tiroidnya kena gitu. Ada jawaban secara medisnya, tetapi di balik medis itu apa ya? Mengarah isyarat kemana nih? Iya. Tapi untuk membaca makna dari setiap musibah, setiap kejadian, untuk mengatakan bahwa itu adalah tanda supaya memikirkan apa yang diberikan oleh Allah, si abstrak ini, yang hidupnya lebih dekat dari urat leher. Karena kalau lebih dekat dari urat leher kita dipotong aja di sini, dia mati. Gitu kan? Iya. Dia pasti mati. Yeah. Atau urat leher, kalau kita masuk misalnya kayak pakai ventilator gitu loh. Kayak Eki, itu kan terakhir. Makanya ada tanda tangan di ICU, kalau orang mau masukin ventilator harus ada Persetujuan. Iya, persetujuan Keluarga. Karena itu udah terakhir tindakannya. Jadi kalau kita tidak sakit secara fisik, mental kita juga baik-baik saja, harusnya disinilah waktu untuk kita mencoba untuk mundur sejenak dari semua hiruk pikuk dunia. Ada waktunya. Makanya kalau orang jago meditasi, dia menemukan satu titik tenang. Iya. Ada yang meditasi gaya yoga, ada yang meditasi dengan sholat 5 waktu, ada yang meditasi dia melakukan tai chi kayak tradisional Cina seperti itu. Karena gerakan lambat itu akan membuat kita bisa konsentrasi terhadap semua yang ada di dalam tubuh.
Kalau orang Jawa dia pakai nari bedoyo. Itu pelan sekali. Saya merasakan itu ketika belajar nari bedoyo. Atau misalnya orang ke gereja, dia mencoba untuk menurunkan tone-nya. Karena coba perhatikan, masjid, gereja, kalau di Bali lagi sholat, dia pasti gelombangnya mendekati alfa. Tone-nya, ngomongnya segini, nadanya segini. Itu kan membuat tense kita, stres yang ada di kepala kan langsung turun, kortisol ya, yang seperti itu. Jadi orang harus mencari apa praktek yang paling tepat untuk bisa menstimulasi dirinya supaya tidak over cara berpikirnya. Yang cocok. Yang cocok. Harus ketemu. Jadi aku tambahin ya Mama Aya, ternyata cocok itu dalam perjalanan hidupku adalah aku menggunakan 4E. Nah, itu juga diajarin sama Dokter Rama, psikiater. Oh, nah, 4E. E yang pertama adalah easy. Mesti nyari sesuatu yang gampang. Mungkin Tai Chi gampang buat orang, buat Nas susah. Jadi jangan milih Tai Chi. Begitu. Nah, kemudian E yang kedua enjoy. Jadi dia mesti menikmati. Kalau memang sholat itu aku nikmatin karya ya jatuh cinta, lagi jatuh cinta kan pengen ketemu ya sholat. Tapi mungkin orang lain kalau sholat juga bisa jadi yang begini, Allahu Akbar. Gue rokaat berapa ya lupa. Gitu kan ada yang begitu. Ya udah. Jadi dia bingungan. Nah, jadi yang pertama easy, enjoy, excellent. Jadi melakukannya tuh sempurna Mama Aya. Dan yang ketiga adalah earn, E-A-R-N, earning something. Nah itu yang tadi Mbak Mama Aya bilang, dia punya hormonnya, stresnya jadi turun, maka dia menemukan titik tenangnya. Gitu. 4E, ingat ya teman-teman. Jadi silakan memilih cara yang tadi Mama Aya sampaikan untuk kesehatan mentalnya adalah dengan 4E ini. Harus tuh. Proses. Tapi harus diingat semua proses. Karena kembali lagi bahwa tubuh kita ini kan unik ya manusia. Penuh dengan hormon. Betul. Hormonnya hormon stres. Dan kalau sekali manusia stres, itu biasanya akan menghancurkan fisik yang sudah kuat. Oh iya. Jadi stres itu akan menghancurkan semua sel-sel baik yang ada di dalam tubuh. Mental yang sehat, kalau dia stres, dia akan masuk ke dalam situasi yang tidak bisa mengontrol dirinya. Saya selalu menantang orang mengatakan begini, ada satu Quran, satu ayat. Allah tidak akan memberikan ujian kepada orang di luar batas kemampuannya. Begitu ya? Begitu. Tapi Allah, kalau di Indonesia banyak rumah sakit jiwa, artinya bagaimana? Gitu ya. Artinya apa nih ayat ini? Itu bagus tuh, itu di Al-Baqarah ayat terakhir. 268 kalau nggak salah. Ayat terakhir dari Al-Baqarah. Ada doanya sekaligus. Iya, betul. Cuman maksudnya kalau memang Allah tidak memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia, banyak orang yang sakit jiwa. Bahkan di Jakarta, di Indonesia, itu semakin tinggi untuk persoalan mental. Jadi, kayaknya kita perlu punya rumus yang cepat untuk bisa memberikan keajaiban manusia bisa dicoba lebih stabil di dalam menjalankan proses hidup yang kadang enak, kadang tidak enak begitu. Ada istilahnya saya ambil dari teman saya, Dr. Dr. Grace namanya. Dia punya rumusan persepsi dari keajaiban bagaimana membuat kita hidup sehat dengan cara berpikirnya. Ada istilahnya kalau tadi Nas 4E, kalau saya kasih menurut Dr. G adalah E plus R sama dengan O. E-nya itu adalah event. Event itu artinya kondisi saat ini. Kondisi saat ini apa yang sedang terjadi pada kita tergantung. Contoh misalnya,
saya dimaki-maki sama orang karena saya mencoba untuk berhubungan dengan anjing saya. Karena memang saya anak yang dibesarkan oleh anjing, kami berdua suka dengan anjing karena memang itu adalah mainan kami di masa kecil. Terus ketika bermain dengan anjing, saya dimaki-maki. Banyak dimaki-maki gitu loh. Nah, ketika saya dimaki-maki sama orang, ini contohnya. Apa respons yang saya berikan? Itu ada pilihan. Kalau saya mengambil respons untuk memarahi balik, atau saya mendiamkan karena saya tidak masalah mau diomongin apapun karena saya tahu apa yang saya mau, itu artinya masuk ke respons kan R yang tadi. Ya. Makanya outcome-nya akan berbeda. Oke. E, R, Sama O. dengan O. Sama dengan O. Event, Dan dan dia respon, punya respons, dan dia punya outcome. outcome. Jadi tergantung pilihan. Kalau respons emosinya meledak, karena memang masa kecil, masa proses hidupnya dia tidak diajarkan untuk menerima cacian atau makian, dia akan memberikan respons balik yang mungkin akan menghancurkan dia lagi. Iya. Dan itu akan menimbulkan stres buat orang yang bersangkutan. Pusing amat dengan urusan orang selama kita tidak mengambil hak orang, kita tidak mengganggu privasi orang, kita tidak ngulik-ngulik hidup orang. Ini hidup kita, Anda boleh suka, Anda boleh tidak. Itu pilihan hidup. Nggak suka, silahkan tinggalkan. Begitu kan? Nah, ini yang sebetulnya kita ngomongin soal stres bener, Nas. Makin mundur nih. Mama Aya, 7 menit lagi loh. Iya, begitu. Iya. Jadi ya udah. Jadi kalau mau hidup sehat, dengan kesehatan yang tadi kita sudah ceritakan, urusan kenikmatan fisik, mental, sosial, itu sangat terkait dengan apa yang tadi sudah dibahas. Ya. Yang penting begini, manusia itu harus siap dengan kondisi darurat. Saya berusaha untuk melatih cara berpikir saya darurat. Kalau saya pergi ke satu tempat, saya akan cari nomor satu. Kalau ada kejadian ini, pintu daruratnya kemana? Nah, dalam hidup harus punya begitu. Anda suka ngerokok. Darurat Anda apa? Mendadak sakit jantung. Anda udah tahu tuh hitungan-hitungannya. Siapkan rekening, kasih tahu istrinya pakai kartu. Itu adalah manusia yang bisa sehat. Bertanggung jawab dengan keputusan kesehatan fisiknya, mentalnya maupun secara sosialnya. Mungkin dari Ayah itu dulu. Wow, sungguh luar biasa Mama Aya, karena memang cocok. Aku juga jadi dapat ilmu dan semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang di luar tubuh kita itu sebetulnya sifatnya netral. Yang bikin nggak netral adalah reaksi kita, seperti yang Dokter Gita disampaikan. Reaksi kita yang membuat tidak netral, dan ketika kita bereaksi itu berdasarkan emosi yang mengendap di dalam diri kita. Ketika emosi negatif itu dia bertumpuk, ya pasti reaksinya akan negatif. Karena mulut itu adalah kayak mulut ceret. Kalau dalamnya kopi, ya keluarnya kalau dituang ya kopi. Kalau misalnya dalamnya air bening, air putih, air jernih, ya yang dikeluarin ya air jernih juga. Gitu loh. Jadi memang kalau misalnya mau soal sehat adalah udah deh, kita mesti introspeksi diri juga lah ya, gitu loh. Dan jangan gengsi untuk minta bantuan. Saya tuh sering kali ya mendorong teman-teman saya untuk MCU jiwa Mama Aya. Kita tahun sekali kan melakukan MCU fisik ya. Tapi kita lupa loh melakukan MCU jiwa. Nah, terus kenapa sih takut dibilang sakit jiwa, takut dibilang gila kalau pergi ke psikiater atau dokter kesehatan jiwa? Loh, kita tuh pergi ke dokter kesehatan jiwa untuk sehat jiwanya. Dan aku suka sedih kalau misalnya lihat teman-temanku yang stres, yang bermasalah, terus selalu dibilang, lu kurang sholat sih, ibadah kurang, zikirnya kurang. Aduh, itu gak ada hubungan. Sedekahnya tambahin. Nah gitu, hal-hal yang begitu. Nah itu kesian loh. Dia tuh udah sholat yang paling jengkang-jengking tuh teman aku gitu loh. Tapi tetap aja yang namanya beban kan ada
ada saatnya overload gitu ya, overwhelm. Nah, sehingga itu membuat goncangan-goncangan di jiwa. Jadi, ketika Anda mungkin para sahabatnya 2S sedang mencari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, jika ada hijab tabir yang menutupi, mungkin ada sesuatu yang mesti Anda selesaikan di jiwa Anda. Mungkin. Karena dari jiwa yang sehat akan menyelesaikan semua permasalahan fisik, penyakit, dan dia akan kembali sembuh seperti sedia kala. Dan itu memang kejadian. Dalam ilmu medis juga itu sudah dibuktikan. Jiwa yang sehat akan menghasilkan tubuh dan pikiran yang sehat. Nanti kalau aku dipanggil pulang, aku nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti pergi ke sebuah tempat yang nggak ada apa-apa, nggak ada sungai, nggak ada susu, nggak ada buah-buahan, nggak ada bidadara, nggak apa-apa. Yang penting aku bisa melihat zat yang begitu aku cintai. Luar biasa ya. Bisa 2 in 1 gini. Iya. Aduh. Itu ada tuh nanti kita bahas An-Nur. Cahaya di atas cahaya. Nanti kita harus bahas. Ya. I love you Mama Aya. I love you Nas. Sampai itu besok. Pak Sofyan udah nunggu di depan rumah buat bawa kamu. Oh iya. Oh. Oke. Ya. Dadah. Dadah semua. Dadah.